Selamat jumpa lagi dengan saya pada channel Reformasi. Video pertama sebelumnya dengan judul Customer vs Customer dalam tanda petik. Jadi kira-kira sudah memahami belum apa yang saya maksud? Kalau belum, saya coba sedikit saya uraikan supaya kita sama-sama bisa memahami. Dalam dunia bisnis, ada istilah customer, consumer, dan klien. Ketiganya ini didefinisikan sebagai pihak yang membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Meskipun arti besarnya yang mirip, namun ada poin yang membedakan ketiganya. Penting untuk kita ketahui sama-sama secara jelas perbedaan di antara ketiga tadi yang saya sebutkan, agar kita semua paham posisi kita ada di mana. Pertama, customer atau dalam bahasa Indonesianya adalah pelanggan. Ini merupakan orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk yang ditawarkan. Sekali lagi, customer atau pelanggan adalah orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk atau jasa. Consumer atau konsumen adalah orang yang menggunakan atau mengkonsumsi produk dan atau jasa yang ditawarkan. Kemudian klien sama halnya dengan konsumen. Cuman klien dispesifikan lagi atau identik dengan pengguna jasa, pemakai jasa. Nah, kita ada di mana posisinya? Sebagai customer, kita masuk di dalamnya, yaitu sebagai orang yang melakukan transaksi terhadap suatu produk. Kita juga bisa disebut sebagai consumer atau konsumen, pengguna ataupun penikmat daripada produk atau jasa yang kita beli. Kalau klien lebih tepatnya masuk pada urusan jasa. Contohnya seorang pengacara, dia menggunakan jasa hukumnya sehingga orang yang membutuhkan jasa seorang lawyer itu disebut dengan klien, bukan konsumen. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan customer dan consumer yang saya hormati, di dunia aplikasi yang kita mainkan, kita bisa sebagai customer, bisa juga sebagai consumer. Itu adalah murni dari arti atau dari makna pure seorang customer maupun consumer. Nah, bagaimana dengan customer dalam tanda petik? Dia juga bisa menjadi seorang customer, pelaku transaksi, ya, pembayaran terhadap produk yang, tapi dia juga bisa atau merangkap sebagai orang yang berada di dalam usaha, suatu badan usaha. Jadi bisa saja saya seorang customer, namun saya juga bisa menjadi seorang yang melakukan kegiatan
dalam membantu menggerakkan roda usaha. Contohnya, jika saya masuk di dalam lingkup sebuah disebut saja sebagai sales. Sebagai sales, saya bisa sebagai seorang customer, bisa juga seorang consumer, tapi saya juga bisa menjadi seorang rekrutan, seorang pekerja lepas dari badan usaha yang menjual produk-produk tersebut. Tentunya perbedaannya adalah customer yang satu adalah murni seorang customer dan juga seorang consumer. Yang satu lagi dalam tanda petik adalah yang tidak murni karena dia juga melakukan kegiatan membantu usaha, badan usaha dengan menjualkan produk dan lain sebagainya demi mencari keuntungan. Itu bedanya. Jadi, apa sih kita ini sekarang? Bisa nggak kita tidak menjadi seorang customer yang terlibat di dalam badan usaha? Bisa saja, karena kita juga tidak dituntut dan tidak memiliki keterikatan secara hukum untuk membantu sebuah badan usaha. Kita lepas sebagai seorang customer. Suka-suka kita mau beli, kita suka, kita beli, kita nggak suka, kita nggak beli. Tapi kan Anda sudah member. Setiap aplikasi ya digital, ketika kita mau masuk dan ikut, kita memang wajib. Kalau tidak, kita tidak bisa bermain di dalam aplikasi tersebut. Atau kita tidak bisa menjalankan aplikasi tersebut. Sekarang contohnya, saya mau membeli produk di Tokopedia. Ya saya harus masuk, daftarkan diri saya. Supaya saya punya akses untuk membuka layanan Tokopedia. Baru kemudian saya bisa melakukan transaksi dengan apa yang saya minati untuk membeli. Sama juga dengan Mi-Miles. Di situ. Kemudian kalau saya nggak mau melakukan transaksi, ya itu suka-suka saya. Hak-hak saya. Apa kemudian Tokopedia marah kalau saya tidak bertransaksi? Kan tidak. Apakah kemudian Tokopedia memaksa saya untuk melakukan transaksi? Kan tidak. Jadi, kita harus benar-benar memahami kedudukan kita sebagai seorang customer. Kalau Anda diminta untuk membantu menghidupkan roda perputaran kegiatan usaha suatu badan usaha, maka Anda adalah bagian daripada marketing. Walaupun status Anda mungkin tidak jelas karena tidak ada ikatan kontrak. Tapi Anda sudah membantu, sudah turut serta. Jadi nggak usah takut. Kita mau transaksi, kita mau tidak transaksi, hak kita semua sebagai seorang customer. So, what can you do in your possession? That's, I think you must move on in this situation. Oke? Ingat, customer terlepas daripada beban. Customer terlepas daripada intimidasi oleh badan usaha. Customer is customer. Just all. I'm customer. You are customer. But maybe some people in this application, they do that the job
just like employee. So, happy-happy aja dong. Nggak perlu galau. Ada intimidasi, ada ancaman. Kenapa harus pusing? So what gitu loh. Saya kira untuk video kedua ini cukup dulu ya. Nggak perlu banyak-banyak, nanti Anda pada pusing semua. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Namun demikian, saya mencoba untuk memberikan apa yang saya ketahui dan saya pahami. Sepanjang ada pada rule kebenaran. Saya kira demikian. Mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan ciao.